Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan konfigurasi pada mikrotik. Bagaimana cara penerapan ACL untuk memblokir komunikasi antara VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, di sini ada konfigurasi yang diharapkan. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, di sini kita siapkan router 1 saja. Oke, kemudian kita letakkan switch dimulai dari 0 ya. Kita switch 1, kemudian switch kedua. Oke, sini lalu kita tambahkan PC, kita tambahkan PC, kita tambahkan 4 di sini, PC 0, 1, 2, dan 3. Oke, kemudian kita hubungkan antara PC ke switchnya menggunakan kabel strike. Ini kita pasang di port yang urut saja ya. Oke, kemudian ini PC yang ketiga. Oke, kemudian kita hubungkan juga ke routernya. Kita mulai dari router port 1 untuk switch 0-nya, kemudian port kedua untuk switch 2-nya. Oke, untuk menghubungkan antara switch dan dengan switch yang satunya lagi kita menggunakan kabel cross. Oke, ini sisa satu port. Oke, kemudian kita setting IP pada PC 0-nya dulu ya. Kita masukkan 192.168.22.2. Oke, ini 22.2 sesuai dengan tanggal lahir saya ya. Oke, kemudian kita atur gateway-nya 22.1. Oke, selesai. Kemudian kita atur PC keduanya di PC 1 192.168.22.3. Oke, jadi IPv4 ini tidak boleh sama ya. Kita masih menggunakan belakang 22 sesuai dengan tanggal lahir saya untuk VLAN 10-nya. Oke, kemudian ini VLAN yang kedua, ini VLAN 20 nantinya 192.168.80.2. Oke, 80 ini NIM akhir saya ya, karena NIM saya kan 080 ya. Kemudian untuk default gateway-nya ini sesuaikan dengan IP address, tapi belakangan kita ganti 1. Oke, kemudian PC 3 kita masukkan sama, tapi berbeda di IP address-nya ya. 168.80.3. Oke, default gateway-nya juga sama, karena kita sama-sama VLAN 20, jadi belakangnya juga sama 80.1. Oke, selesai. Kemudian kita setting switch-nya. Di sini kita masuk config, kemudian kita setting VLAN database-nya. Ini kan tadi VLAN 1 di aturan kan departemen IT dan keuangan ya. Jadi itu saya setting VLAN 10-nya itu untuk departemen IT saja. Jadi kita masukkan VLAN number-nya ini 10. Namanya adalah singkat saja IT gitu aja ya. Kemudian kita add, kemudian kita masuk ke FA0/1. Kita setting ininya menjadi IT. Kemudian masuk ke FA1, jangan lupa di on kan. Kemudian setting ke IT. Oke, kita masuk ke FA2.2/1. Ini tidak perlu disetting ya, ininya kita ganti ke terang. Kemudian FA3/1 kita ganti juga. Oke, selesai. Kemudian kita pindah ke switch kedua. Ini kita setting database-nya dulu. Ini kan tadi VLAN keuangan ya, itu VLAN 20. Jadi kita tambahkan saja. Oke. Kemudian FA0/1-nya kita ganti ke keuangan. Settingannya sama ya kayak tadi. Ini juga.
dan kemudian untuk FA2/1-nya kita ganti ke terang. Oke, untuk yang 3/1-nya tidak perlu kan tadi sudah dihubungkan di switch 0. Oke, itu ya, tadi sudah diubah di situnya. Kemudian kita setting di routernya, kita config, kemudian FA0.0 kita pastikan on, kemudian FA1/0 kita on kan juga. Oke, sudah selesai, kita masuk ke CLI. Nah, ini untuk memulainya kita end dulu ya. Oke, kita sudah masuk ke settingan router. Pertama kita enablekan dulu, kita aktifkan. Oke, kemudian kita configure terminal untuk setting terminalnya. Oke, sudah. Kemudian kita masuk INT FA0/0.10 untuk memasuk ke settingan VLAN 10-nya dulu. Kemudian kita ketikkan encapsulation dot one key 10. Ini settingan VLAN 10-nya ya. Kemudian kita masukkan IP address-nya. 192.168.22.1 sesuai dengan gateway-nya ya tadi. Oke. Kemudian ini subnet mask-nya. Oke, kita enter. Kemudian kita keluar dari konfigurasi VLAN 10-nya. Kita pindah ke VLAN 20-nya di keuangan. Kita ketikkan INT FA0/0.20. Oke, kemudian encapsulation dot one key spasi 20. Oke, kita masukkan, kemudian kita setting IP address-nya ya, 192.168.80.1. Oke, selesai. Kita masukkan subnet mask-nya. Oke, kemudian kita keluar dari pengaturannya, kita setting ininya ke ACL ya. Kita masuk ke ACL-nya, kemudian INT FA0/0, kemudian no shutdown. Oke, kita exit, kita akhiri dengan N. Kemudian kita aktifkan lagi. Di sini kita akan menyeting pemblokirannya ya. Di sini kita aktifkan enable, kemudian access list 100 Denny IP 192.22.0 spasi 0.0.0.255. Oke, ini untuk memblokir dari VLAN 10 ke VLAN 20-nya ya, biar tidak bisa berkomunikasi. Dan kita masukkan VLAN 20-nya 192.168.80.0 spasi 0.0.0.255. Oke, selesai ya. Kemudian kita
atur lagi akses listnya, akses list 100 permit IP any. Oke, kita enter. Kemudian akses itu kok ada invalid input detected at ya, kita tulis ulang aja kali ya akses listnya. Coba saya kasih spasi itu di depannya sebagai perbedaan. Oh, sama aja ya, nggak apa-apa. Tapi tidak ada kesalahan kok ya sebetulnya. Kita masukkan portnya INT FA itu fast ethernet ya, saya singkat aja biar cepat. Kemudian titik 10. Oke, sudah. Kita cek yang tadi titik 10 ya. Oke, wait. Oh iya, betul kok penulisan INTFA 0/0.10. Oke, kita lanjut. IP access group 100 begini. Oke. Selesai, kita end. Oke. Sedang diproses yaitu domainnya adalah 2555.255.255.255. Oke, selesai. Sekarang kita tes antara PC 0 dan PC 1 karena ini masih satu VLAN. Kita ke command prompt, kita ping 192.168.22.2. Oke. Harusnya ini jalan. Oh ya, jalan ya. Kan kita memblokirnya antar VLAN yang berbeda. Jika masih satu VLAN itu tandanya dia masih bisa komunikasi. Yang nggak bisa komunikasi itu kalau VLAN-nya beda. Ini kita masukkan yang titik 20, titik 80 tadi di VLAN 20 apa terhubung. Oke, request timeout itu tandanya tidak dapat berkomunikasi ya kalau request timeout itu. Karena memang alur kita kan maunya memblokir antara VLAN 10 dengan VLAN 20-nya, Departemen IT dan Departemen Keuangannya. Oke, kita cek di VLAN 20-nya. Kita di PC 2, kemudian kita ping 192.168.80.3. Ini PC 3 kita ya. Oke, terhubung karena masih satu VLAN ya. Kemudian ke VLAN 10-nya 192.168.22 titik berapa ya? 2. Oke, ini PC 0 ya. Kita blokir PC 0. PC ini aja. PC 2, PC 1. Oke, request timeout. Jadi kita berhasil ya ini untuk memblokir antara VLAN 10 IT dengan VLAN 20 punya keuangan. Oke, sudah selesai. Sekian yang dapat saya berikan tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.